Sudah, Pak. Oke, so sebelumnya kalian udah belajar Linet, itu model yang paling basic dipropose oleh Ian LeCun. Ian LeCun ini adalah Chief Scientist di Meta saat ini. Follow dia di LinkedIn, dia termasuk Godfather of AI ya, yang untuk computer vision. Dan di pertemuan ini kita akan bahas bagaimana perjalanan CNN dari Linet menjadi modern architecture yang sekarang dipakai di industri. Eh, Inisial movementnya itu dipelopori oleh Google. Google waktu itu bikin kompetisi namanya Image Net Large Scale Visual Recognition Challenge, ILSVRC. So, ini adalah dia kumpulin data dari Google Search, dia sebut ImageNet, datanya besar sekali. ImageNet itu 14 juta annotation data image dalam 22.000 kategori. Oke, dia share for free. Sekarang ImageNet banyak bisa di-download sebagai data public untuk bikin research ya. Tapi jangan pakai ImageNet uh, untuk production, terutama yang komersial karena ini license-nya Google. Walaupun dia kasih free, itu ada statement bahwa itu untuk uh, apa research purpose. So dari ILSVRC ini banyak model, tapi dia berakhir kompetisi ini di 2011, 2017, start dari 2010. Sekarang ini udah di 2025 ya. Nanti kalian bisa lihat leaderboardnya uh, di setiap computer vision task. Kalian bisa lihat nanti di paper with code ya. Paper with code itu ada state of the art di sini. Di computer vision kalian bisa lihat image classification udah sampai mana nih leaderboardnya ya. Uh, Banyak sekali model-model yang muncul sampai ke vision transformer yang menggunakan transformer neural network. Kita akan bahas dari awal AlexNet. So ini tim dari Toronto, waktu itu Linet, dia bilang akurasinya masih bisa diimprove dan novel kontribusinya adalah dia introduce ReLU. Sampai sekarang ReLU yang kita pakai untuk neural network bukan cuma di computer vision, tapi kalau di NLP ataupun di case-case transformer lainnya kita pakai ReLU activation ya. ReLU itu murah komputasinya dan dia bisa capture gradient dengan baik. Mereka juga pertama kali introduce bisa training neural network di multi GPU. Jadi GPU-nya bisa distributed, saya bisa kasih tas-tas untuk compute di multi GPU. Dia juga introduce local response normalization. Oke, jangan dihafalin hal-hal ini karena kalian cuma perlu common sense-nya bahwa di AlexNet itu ada dia pakai ReLU, dia pakai LRN, local response normalization dan overlapping ya. Nanti paper-papernya kalian bisa scan read ada di folder ini untuk historical reason supaya pada saat kalian implement modelnya dengan AI, kalian bisa cross check apakah model yang diimplement benar apa enggak. Tapi so far semua model-model di sini AI bisa implement ya. Cuman kalian harus cek inputnya benar enggak gitu ya. Misalnya input kalian 28 kali 28 ya kalau dimasukin ke Linet akan beda first layernya kalau saya pakai 3 kali 24, 224 kali 224 gitu ya. So, AlexNet ini bisa ditrain untuk data-data berwarna. Waktu sebelumnya Linet, yang sebelah kiri ini Linet, sebelah kanan ini AlexNet. Itu cuma data hitam putih 28 kali 28. Dengan AlexNet, kalian bisa train pakai RGB berwarna 3 kali 224, 224, dan ini strukturnya. Kalau inputnya seperti ini. Kalau misalnya inputnya 3 kali 128, 128, konfigurasi dari layer-layer ini harus kalian adjust. Dan AI bisa mengadjust itu buat kalian ya. Nanti dengan teaching assistant kalian bisa implement AlexNet, misalnya untuk data data MNIST. Sayangnya untuk ImageNet, kalau kalian train pakai Google Colab dengan GPU T4 itu lama sekali. Oke,
Jadi cari data-data di Kaggle kayak MNIST Fashion atau MNIST Medical yang masih sekitaran MNIST dan kalian bisa praktis implement arsitektur ini. Untuk implementasi kalian cuma butuh ingat kata linet. Kalian bisa bilang ke AI, bikin COSTAR, konteks, objektif, style, tone, audience, result, describe kalian punya prompt, bilang pakai AlexNet, kasih tahu konteksnya bahwa ini input image-nya sekian, dan dia akan ngasih code-nya yang working. Next, salah satu pemenang dari ILSVRC itu tim dari Oxford. Ya, ini Karen Simonian, Andrew Zizerman, semua orang-orang yang bikin paper-paper ini sekarang udah running OpenAI, AI company yang top di dunia saat ini. Contohnya Ilya. Ilya running OpenAI sebelumnya dan sekarang dia bikin super intelligence company uh, barusan Zizerman, Simonian ini semua jadi top-top leader waktu sebelumnya mereka masih PhD researcher waktu bikin paper ini. So, apa bedanya AlexNet dengan VGGNet? Ya, AlexNet itu kayak ekspansi, tambahin layer dari Linet, ya. Tapi kalau VGGNet kayak ngeblok. Jadi kayak bikin Lego, Legonya di blok, blok-bloknya ditambah-tambahin. Oke? So, isi bloknya itu convolution, convolution neural layer sama max pool. Oke, dengan VGG itu dia nambahin 19 weight layer, dia tetap pakai ReLU yang dipropos oleh AlexNet dan dia tetap pakai LRN, Local Response Normalization yang dipropos oleh AlexNet. Oke, dia cuma nambahin layer. Next ada NIN, ini udah jarang dipakai, ini tim dari kalau nggak salah NUS di Singapura. Dia ini bikin agak nyeleneh bahwa instead of semuanya pakai eh, apa convolution layer, bagaimana kalau dia tanam di antara layer convolution itu dia tanam MLP ya. Jadi ini disebut micro neural network dengan MLP untuk mereplace layer konvolusi dengan MLP. Oke. Dia bisa handle katanya overfitting, tapi sekarang udah jarang yang pakai NIN ini ya. Ini cuman ide-ide creativity yang waktu itu accepted dan menang lomba ILC SVR. Next, GoogleNet. GoogleNet ini dipropos oleh tim dari Google. Waktu itu Google ikut juga kompetisi walaupun mereka penyelenggara. So, mereka introduce novel contribution yang kita sebut inception, ya. Nanti saya jelaskan apa ini inception, tapi inception ini itu datang dari prinsip neural science yang disebut Hebbian Principle. Dia juga nambahin layer sampai 22 layer deep neural network. Oke. Okay? So, prinsipnya datang dari neural science bahwa kalau satu neuron diactivate, kalau di neural network kan kita activate pakai ReLU ya, tapi kalau di human being, kalau kita activate neuron itu nggak pernah sendiri-sendiri. Jadi Hebbian Principle itu bilang bahwa neuron that fire together, wire together. Jadi kalau dia fire together itu dia harusnya wire together. Nggak bisa kepisah-pisah. Insight dari neural network ini mereka coba implement dan mereka bikin model yang disebut inception module. Oke, di sini kalian lihat ada dua tipe inception, naive version dan dengan dimensionality reduction karena kadang-kadang setiap layer hasil konvolusi itu dimensinya jadi membesar atau mengecil karena max pool. Jadi dia pakai dimensionality reduction supaya previous layer dengan next filter layer itu sama dimensinya, ya. Jadi biasanya kita pakai yang inception module dengan dimensionality reduction supaya dia bisa clop. Nah, tapi arsitektur ini dalam sekali 22 layer, ya. Kalian bisa implement dengan minta di AI, minta implement Google Net. Oke. Cuman kalian harus tahu di table ini karena udah sulit digambar, kalian harus cek apakah output size, input size-nya make sense, ya. Next, baru tahun Google juga selama sebelumnya orang pakai LRN yaitu Local Response Normalization,
Akhirnya kita ketemu yang lebih baik namanya batch normalization. So batch normalization ini sebelum masuk ke layer, dari beberapa layer neural network di convolution layer, itu ternyata ada terjadi fenomena yang disebut internal covariance shift. Jadi kayak nilai-nilainya kegeser, ke shift ya. Kenapa kegeser? Ya karena proses-proses konvolusi menyebabkan ada covariat. Ingat pelajaran sebelumnya di machine learning ya. Jadi variance itu kan pergeseran dari nilai tengah gitu ya. Jadi covariat ini kayak ada bergeser nilainya. Nah, yang disebut batch normalization, instead of kita implement local response normalization, itu batch normalization itu kita normalize sebelum masuk ke input layer. Oke, jadi eh, sebelum masuk ke layer berikutnya atau input layer itu udah langsung greedy kita normalize, ya. Dan ini part of the architecture. Sekarang batch normalization itu udah ada fungsinya di PyTorch atau di TensorFlow, jadi tinggal dipakai aja. Kira-kira begini algoritmanya. Dia hitung mini batch mean, mini batch varian, dia normalize kalau ada variansnya supaya bisa, dan dia scale dan shift. Nanti dimasukkan ke neural network algorithm, dia akan selalu setiap kali masuk ke next layer, dia akan selalu di batch normalization. Hasilnya amazing ya. Dia bisa solve internal covariate shift sehingga ini banyak dipakai sampai saat ini. Next adalah ResNet. ResNet ini dia solve problem akurasi dengan penambahan layer. Cuman idenya bingung waktu itu. Google udah introduce Inception bahwa grouping-grouping antara layer itu perlu karena adanya Hebbian principle yang inspired by human brain. Nah, ResNet implement yang namanya residual function. So, apa itu residual function? Dia bilang kalau layer itu cuman input layer ini jadi output layer tersebut, nanti output layer tersebut masuk ke the next layer. Dia bilang ada residu atau sisa yang harusnya ditransfer. Kalau enggak, nanti akurasinya jelek. Ini hipotesa utamanya residual mapping, bahwa ada sisa yang harus kita transfer yang dia sebut di sini X identity. Bahwa kalau ada X masuk ke layer pertama, maka keluarannya fx. Dan setelah dia masuk lagi, itu fx tambah x lagi, itu ada residual yang tersisa. So dia implement dengan cara di setiap layer ini itu ada dia tambahin weight parameter yang digambarin dengan kurva tanda panah ini, yang dia sebut residual function. Oke, hasilnya bagus, mengalahkan Google Net. Tapi layernya menjadi sangat dalam. Kalau nggak salah, ResNet ini 155 layer convolution. Next DenseNet dari Tsinghua University collaborate dengan Cornell, mungkin di funding sama Facebook Research. Waktu itu dia bilang ResNet is good, ya, tapi ada degradasi kalau cuman residualnya itu sampai ke next layer. Kenapa nggak dibikin setiap layer connect ke all layers, ya? Akhirnya residualnya jadi dense, seperti di gambar ini. Dan DanceNet juga kalian easily implement sekarang, ya. Selama kalian ngerti bahwa DanceNet arsitektur itu seperti ini dia punya arsitektur. Oke? Jadi pada saat kalian dikasih code, kalian harus lihat, oh ini ada layer-layer apa aja, kalian cek lagi di papernya ini udah benar, ya. Tapi mostly saya udah coba Claude sama GPT itu udah produce DanceNet arsitektur yang baik, yang code-nya udah bagus. Kalian tinggal minta inputnya sekian, implement DanceNet sesuai dengan standarnya, dan kalian bisa hasilkan code yang baik. Oke, nanti kita akan bahas attention di pertemuan setelah RNN. Saya skip dulu ini, tapi attention ini mempengaruhi convolution neural network architecture, dan bahkan sampai ada yang disebut vision transformer karena adanya attention di convolution neural network. Mungkin sebagai hint, attention itu apa? Kalau kalian lihat layar Zoom kalian, perhatian kalian secara visual tidak merata di semua kata-kata yang ada di layar komputer kalian.
Tapi AI di training seakan-akan semuanya dia lihat sama attentionnya. Oke? Misalnya kalian lihat layar komputer kalian, pasti attention kalian hanya ada di satu titik. Dan kalian moving attention kalian across, gitu ya. Itu sangat natural. Tapi neural network tidak ditrain dengan natural paradigm tersebut, sehingga banyak orang waktu itu pikir kita harus masukin attention ke dalam neural network supaya dia more natural. Nanti kita akan bahas berikutnya, tapi ini juga akan mempengaruhi computer vision karena ada vision transformer. Kalau kalian lihat di sini, ini VIT menang ya. Banyak sekali VIT eh, menang di tas-tas benchmark yang ada di sini. Oke, constructive learning, semantic segmentation, jadi VIT bisa dibilang udah jadi state of the art. Oke, kita lanjut sebelum masuk ke ini kita lihat buku kita D2L. Apa yang saya jelasin tadi ada di chapter 8. Saya harap kalian bisa implement semua model di chapter 8 ini dengan prompting, ya. Semua murid-murid saya di angkatan sebelumnya itu terlatih baca ini, ngelihat speknya, bikin prompt, bisa implement ResNet, DenseNet, semua yang ada di chapter 8. Oke? Nanti kalau nggak selesai dengan teaching assistant hari ini, kalian bisa dikasih tugas ya, dengan prompt yang sama. Untuk bikin prompt, saran saya kalian pakai CoStar yang tadi saya jelasin di kelas machine learning, yaitu konteks, objektif, ya, style, tone, audience, dan uh, result. Nanti dibantu oleh teaching assistant untuk belajar nge-prompt pakai CoStar. Oke, next. Apakah industri sampai di situ aja? So, di buku ini, which is dibuild oleh teaching assistant kalian, kalau kalian pengen menguasai seluruhnya, silahkan setup kelas dengan teaching assistant. Tapi kita ada di chapter 8 juga, ya. Oke. Oh, bukan chapter 8 ya. Harusnya modern RN CNN ya. Modern CNN chapter 6. Oke. Oke, tadi kita udah bahas soal Linet, AlexNet, VGGNet, ResNet, Inception, DeskNet, EfficientNet, dan seterusnya. Kalian harus bisa implement model-model tersebut di buku ini. VGG diimplement, ResNet, Inception, ya, EfficientNet. Nah, untuk kalian lihat, ini ada tools di sini, apa nama toolsnya nanti coba cari tools ini ya. Ini pernah saya tunjukkan di kelas sebelumnya. Jadi ini model-model yang sering dipakai hasil dari IL SVRC. Oke. Jadi ada model VGG 16, VGG 19, ini varian dari VGG. Ada ResNet 50, ada DenseNet 12. Ini menunjukkan kedalaman layer yang dia miliki, berapa jumlah parameternya, itu ada di tools ini, supaya kalian bisa bandingkan kira-kira untuk data kalian cocoknya yang mana. Ya, ini code-nya dalam Rust, tapi kalian bisa implement pakai Python ya. Just in case kalian bekerja bikin sensor, bikin IoT, bikin robot, Python is not a good language untuk system level. Berguna sekali kalau kalian ngerti bagaimana nulis PyTorch pakai C++ atau pakai Rust yang lebih modern dan lebih safety dan dengan fitur-fitur yang lebih baik dibanding C++. Saya akan loncat ke YOLO. Oke? So, di saat ILC SVR selesai, komunitas bergerak. Mereka membangun new architecture, ya, dan yang berhasil bertahan hingga saat ini namanya YOLO, perusahaannya namanya Ultralytics. Juga banyak perusahaan-perusahaan lain, tapi ini yang bisa dibilang state of the art industry, yang kalian bisa coba nanti login ke sini bareng teaching assistant, kalian bisa pakai model yang udah ada,
fine tune model yang udah ada dengan nambahin data, ya. Jadi di sini dia kasih data set. Misalnya kalian diminta coba bikin AI pakai CCTV monitoring berapa orang yang ada di toko. Monitor apa yang mereka lakukan, ya. Di sini dia kasih data-data set public, kalian bisa play around, kalian bisa bikin project sendiri. Ada model-model YOLO di sini yang sudah di-train, kalian tinggal nambahin data dan label dan lakukan fine tuning dan bikin model baru. Jadi di sini dia udah sampai YOLO 11 ya. Uh, Kalian bisa integrate dengan RoboFlow MLOps. Oke, ini yang sering dipakai di industri untuk implement case-case, misalnya untuk industrial manufacturing, mining, dan lain sebagainya. Di saat kalian ngerjain tugas juga pasti cepat pakai ini karena modelnya udah ada pre-trainnya, tinggal kalian tambahin data dan lain-lain. Oke, pertanyaannya adalah bisa nggak kalian implement YOLO sendiri? Jawaban itu kita berikan di chapter 6 di buku di LVR, ya. Jadi awalnya itu uh, introduce YOLO ini kalau nggak salah dia itu community namanya Darknet atau apa ya. Seingat saya karena ini saat saya ngambil PhD, saya pernah compile Darknet pakai YOLO dari awal. Setelah itu muncul YOLO versi 1, versi 2, versi 3 sampai versi 11 saat ini. Arsitekturnya sangat kompleks, unfortunately, ya, sehingga sulit sekali digambar. Ini YOLO 3. Coba kalian lihat, itu dia pasang residual, conventional block, upsampling, concatenate, udah berbagai macam komponen tambahan dibanding DenseNet atau ResNet yang dari ELC SVR. Oke, so YOLO 3 udah sekompleks ini. Oke, kalian bisa implement YOLO 3 dengan minta ke ChatGPT, ya. Ini configuration file YOLO 3 hanya untuk mendefine jumlah layernya. Coba lihat. Berapa line of code itu? Ini baru definisi layernya. Ada konvolusi, ada, oke. 789 line of configuration untuk define arsitekturnya. Kalau digambar tadi sangat simple, tapi biasanya dari arsitektur ini kalian prompting minta code implementasi untuk dia implement code di Rust ataupun di PyTorch ya, Python. Kadang-kadang juga modelnya sudah ada yang implement sebagai crate ya, kayak misalnya TCH Vision ya. Jadi ini kalau implement darknet yang pertama nih. Oke. Nah, di Candle Core, di crate ini udah ada implementasi untuk misalnya YOLO. Oke. Kalau kalian mau implement YOLO 8, itu udah seperti ini arsitekturnya, udah kayak bikin piramida ini ya. Sangat kompleks dan of course configuration filenya YOLO 3 aja udah 789. YOLO 8 ini kalau di list down konfigurasinya pasti terlalu panjang untuk di list down ya, tapi saya kasih code-nya untuk kalian bisa train supaya kalian terbiasa implement YOLO from scratch kalau kalian punya GPU ya. Tapi mentraining data dari awal cost a lot of GPU. Banyak orang lebih cenderung pakai YOLO yang sudah di-train, pakai parameternya. Di sini ada yang misalnya YOLO 11 X, parameter size-nya 2,9 giga. Mungkin kalian nggak butuh yang sebesar itu, ya. Untuk case kalian, kalian bisa pakai yang 1 giga atau beberapa ratus megabyte, ya. Ini YOLO semua nih. Mulai dari YOLO 5 sampai YOLO 11. Jadi jarang sekali orang train from scratch karena dia harus bayar GPU mahal. Oke, belum tentu model yang dia train hasilnya lebih bagus dari pre-train YOLO. Oke, jadi banyak yang orang lakukan pakai pre-train YOLO, add more data dan label dan fine tune supaya data dan label kalian masuk ke hasil fine tune model tersebut. Selain itu kalian juga perlu untuk masuk ke Hugging Face selalu melihat model. Di sini banyak model computer vision,
yang multimodal, misalnya audio text to text, image text to text, computer vision yang kayak video classification, image to 3D, kalian tinggal klik, let's say image to video, ya, lihat tim dari Tencent bikin Huan Video, ya, Stability AI pakai diffusion model, nanti kita akan pelajarin itu, dan banyak sekali di sini yang kalian bisa reuse, download, fine tune, dan improve, ya. Jarang sekali AI engineer berpikir bahwa dia mau bikin dari scratch karena itu takes money dan time untuk eksperimen dari sisi arsitektur. Jadi mindset kita itu utilize arsitektur, do fine tuning, ya. Fine tuning itu adalah tambahin data dari pre-train model yang ada dan sehingga data kalian ada di dalam model yang baru yang sudah di fine tune, ya. So, di sini perlu kalian lihat, selain itu kalian juga kalau penelitian butuh lihat di paper sweet code, ya. Ah, mostly Claude udah bisa generate model-model YOLO, cuman kalian harus lakukan bug fixing kalau in case misalnya code-nya nggak bekerja dengan sebenarnya, kalian juga harus punya common sense dan intuisi untuk mengakses bahwa code ini benar atau tidak, ya. Caranya bikin prompt nanti akan didemoin lebih lanjut oleh tim teaching assistant, tapi intinya kita pakai teknik yang namanya COSTAR. Oke? Apa itu COSTAR? Konteks, objektif, style, tone, oke? Audience, result. Misalnya saya mau implement ResNet 50 ya dengan MNIST. So saya bilang we want to implement MNIST classification using ResNet 5 architecture, okay, train on Google Colab T4 GPU. Oke, saya kasih dia konteks. Objektifnya saya butuh code-nya kan. Jadi kalian kasih dia objektif atau instruction, uh, write code to implement ResNet 5 for training and evaluation of the performance. Oke, using PyTorch. Kalau kalian lebih seneng RAS, kasih tahu dia using TCH RAS ya, bukan PyTorch. Ada crate namanya TCH RAS ya. Tapi mungkin untuk prototyping fast ya pakai PyTorch ya. Terus stylenya kadang-kadang kalian bisa tulis misalnya write the code using PyTorch Lightning. Ini object-oriented style of PyTorch yang sering dipakai, and weight and bias for experimenting. Tone-nya, make the code using clear documentation and guidance for training. Okay? On T4 Colab. Audiensnya AI engineer and data scientist. Resultnya uh, give the code and inline command documentation and that guidance. Oke, setelah CoStar kalian jadi, draftnya, sometimes kalian takutnya lupa-lupa dikit ya, masuk ke GPT, mana GPT? Ups, ini. Oke, ini tadi yang clustering ya. Sebelum di run, revise dulu. Revise the following prompt to get the most advanced response from ChatGPT.
So, kamu minta AI-nya suruh benerin lagi kamu punya prompt. Biar lebih rich, biar lebih, takutnya ada yang kalian lupa waktu kalian draft. Oke? Oke, sekarang kalian lihat hasilnya. Ini konteksnya, we need to implement ResNet bla 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 bla. Udah oke, anggap oke. And then kalian running pakai GPT-o1. Oke, dia akan lihat contoh-contoh code yang ada di GitHub, yang sudah dia train di dalam model GPT. Lihat, dia akan bekerja seperti asisten kalian untuk implementing your first ResNet 5. Oke? Jadi kalau ada di luaran sana masih ngajarin kalian bahwa AI itu kayak programming, ya mungkin mereka salah belajar AI-nya ya. AI itu mostly mathematical modeling yang harus kalian understand supaya dia bisa menulis code-nya sendiri. Oke? Saya stop sampai di sini biar kalian lebih banyak waktu 50 menit untuk praktek dengan teaching assistant. Kalau masih kurang yang ada di kelas minggu ini, karena kita cuma 1,5 jam per minggu, silakan minta praktikum sama Dava dan Farel. Mereka udah lebih dulu mengikuti kuliah ini dan menulis buku di LVR. Ya, kalau kalian butuh private course sama mereka, do something sama mereka, please continue. Oke, saya stop sampai di sini. Ada yang mau bertanya sebelum lanjut ke Dava dan Farel? Oke, kalau nggak ada, silakan Dava dan Farel sampai jam 12 ya. Praktikum, make sure kalau ada pertanyaan, tanyain ke Dava dan Farel ya. Jangan ke saya nggak bertanya, ke Dava dan Farel juga diem. Akhirnya kalian nggak dapat apa-apa ya. Sekarang zaman dimana kalau kalian tidak bisa AI, kalian akan tidak punya kesempatan yang sama dengan orang yang bisa AI. Kalian jadi tidak relevan to the market, ya. Hati-hati sekali dengan statement saya ini, karena orang bukan jobs-nya yang hilang, tapi orang tersebut akan digantikan oleh orang yang bisa AI, baik itu di bidang robotik, bidang pekerjaan sehari-hari, dan lain sebagainya. Silakan Dava dan Farah. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita lanjut ke sesi praktik, tapi langsung dulu ya. Bang Farahnya sedang mau join lagi ke Zoom-nya. Tadi sempat ada kendala, itu tolong ditunggu sebentar. Oke, teman-teman.
Kita lanjut. Halo. Oke, kita lanjut aja ke sesi praktiknya menggunakan Google Colab. Halo, apakah ada suaranya? Oke, jadi kita akan praktik bareng-bareng membuat model model modern CNN menggunakan Google Colab. Nah, dimulai dari setup lingkungannya, lalu proses dataset, kemudian buat model, lalu sampai evaluasi dan visualisasi. Nah, di langkah pertama kita import library-nya terlebih dahulu, library yang kita butuhkan. Nah, kita menggunakan TensorFlow, jadi kita tinggal manggil aja, lalu pakai NumPy juga untuk manipulasi array dan matplotlib untuk visualisasinya. Nah, ini bisa kalian masukin. Nah, sebelum itu bisa diubah aja runtime type-nya pakai T4 GPU atau V28 TPU ini untuk mempercepat komputasi ketika mentraining modelnya, model deep learning. Ini ini dikasih gratis oleh Google Colab. Nah, kalau kalian mau langganan premium GPU, kalian bisa ya, upgrade ke Colab Pro, langganan subscription Colab Pro supaya bisa pakai model yang lain, yang ini, yang lebih powerful. Kita pilih aja yang tipe GPU, lalu running ini dulu, import library-nya, tunggu. Oke, udah selesai di running untuk import library-nya. Kemudian tahap kedua, kita muat dan proses dataset yang kita butuhkan. Nah, di dataset ini kita pakai dataset CIFAR 10 yang isinya itu ada 60.000 lebih gambar, 60.000 gambar berwarna yang berukuran 32 kali 32 piksel dengan ada 10 kelas. Nah, terus dataset ini juga udah tersedia di Keras, di library-nya, jadi bisa kita langsung muat muat atau masukin aja datasetnya, kita jalanin di sel code collab-nya. Oke, bisa langsung aja.
kita running. Nah, di proses ini, di code ini kita pre-processing dulu, kita normalisasi nilai pixel dari 0 sampai 255 ke rentang 1, ke rentang 0 dan 1 agar proses pelatihan lebih stabil. Lalu ada one hot encoding yang untuk mengubah label numerik jadi format one hot yang sesuai untuk output model. Oke, ini udah selesai dimuat datasetnya. Lalu setelah itu kita bangun arsitektur model CNN modernnya. Nah, jadi di bagian ini kita akan buat model CNN dengan beberapa konsep modern. Kita buat cursor baru lagi. Ini untuk code-nya. Nah, nah, di code ini ada convolutional layers. Nah, itu fungsinya untuk mengekstrak fitur dari gambar. Dan ada batch normalization. Itu untuk membantu agar pelatihannya lebih cepat dan juga stabil dengan menormalkan output dari layer sebelumnya. Ini ya yang ini, batch normalization. Lalu ada activation function ReLU. Nah, itu fungsinya sebagai aktivasi yang sering digunakan karena dapat mengatasi masalah vanishing gradient. Lalu ada max pooling. Nah, itu untuk mengurangi dimensi fitur untuk mengurangi kompleksitas komputasinya. Lalu pakai dropout. Layer dropout ini untuk mencegah overfitting dengan cara mematikan sebagian neuron secara acak selama pelatihan. Lalu ada dense layer. Nah, ini adalah bagian akhir untuk klasifikasi gambar. Oke, kalau udah ini next kita ke tahap selanjutnya yaitu menyusun dan mengkompilasi modelnya. Nah, oke, kita di tahap 4. Nah, jadi di tahap 4 ini kita masukin ke code-nya. Nah, tadi setelah modelnya terbentuk, lalu kita susun model dengan menetapkan loss function, optimizer, dan matriks evaluasinya. Ini yang ini ya. Nah, karena ini masalah klasifikasi multi-kelas. Nah, kita pakai kategorika cross entropy sebagai loss function dan Adam sebagai optimizer yang efektif untuk konvergensi. Oke, kalau udah di running kita lanjut ke bagian training modelnya. Oke, kita masukin code-nya. Jadi di tahap ini, di pelatihan model ini, kita melatih model menggunakan data training. Nah, di sini ada batch size-nya 64, yaitu artinya model memproses 64 gambar sekaligus sebelum memperbarui bobotnya. Lalu ada epoch. Nah, kita melatih model selama 25 kali, ya, 25 kali iterasi lewat seluruh dataset. Dan ada validation split. Nah, jadi ini dibagi menjadi sebesar 20% dari data training. Nah, dari data training itu dibagi sebesar 20% yang digunakan untuk validasi. Agar kita bisa memantau performa modelnya pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Oke, kita tunggu aja. Ini lagi proses training. Bisa dilihat ya ini untuk akurasinya dari sekitar 64 makin setiap setiap iterasi yang berjalan semakin naik akurasinya dan lossnya itu turun. Ini untuk validation akurasinya, ini validation lossnya. Oke.
Terus sekarang 85%, sekian 85%. Oke, ya kita tunggu aja. Nah, ini kan pakai apa namanya? Runtime-nya ini kan pakai yang eh, layanan free dari Google Colab. Nah, ini ada limitnya, jadi dibatasin tuh komputasi dari runtime yang dikasih ini, yang gratis, yang gratisan ini. Jadi nanti kalau udah eh, habis ininya, free-nya nanti akan ada limitnya. Nanti akan eh, limitnya itu akan dikasih lagi, apa namanya, layanannya ini akan bisa dipakai lagi di esok harinya. Jadi harus nunggu sehari. Nah, di tugasnya itu nanti, yang tugas kalian itu, yang week 3 week 4 itu kan udah ada ya. Di, di apa namanya, di instruksi tugasnya yang di spreadsheet itu kan ada disarankan pakai Google Colab dan pakai runtime yang T4 GPU atau yang V28 CPU. Nah, ini kalau bisa digunain sebaik-baiknya, dipastiin eh, untuk langkah-langkah dari pembuatan modelnya dan hasilnya itu apa namanya, udah bagus dan bisa dianggap modelnya ini dapat me- melihat model bisa memproses datanya itu maksimal dan performa modelnya itu bisa baik, bisa di atas 85% dan saya pastiin juga akurasi di training setnya dan juga di validasinya di testing akurasinya juga itu pastiin di atas 85% juga agar model eh, dapat dianggap bisa apa namanya, bisa melihat seberapa baik model bekerja pada data yang sudah dataset yang udah kita berikan itu. Oke, ini udah selesai. Nah, sekitar 52,99 di bulletin jadi 93%. Terus validation akurasinya 82% sekian. Nah, ini lumayan bagus berarti. Nah, next kita ke tahap evaluasi modelnya. Ini kita mau lihat tes loss sama tes akurasinya itu dapat berapa. Jadi ini untuk code-nya. Jadi di evaluasi model ini, setelah kita sudah selesai training model, di tahap selanjutnya itu pasti kita harus evaluasi modelnya pada data tes yang terpisah tadi. Nah, hasil evaluasi berupa nilai loss ini dan juga akurasi testing yang menunjukkan bahwa model yang kita buat ini dapat bekerja pada data baru. Nah, ini tes akurasinya sekitar 81,77%. Saya nggak apa-apa. Nah, kalau udah, pastikan juga kita buat visualisasi dari hasil pelatihannya.
Nah, jadi di tahap ini tuh kita masukin dulu code-nya. Nah, jadi di tahap ini kita mau melihat bagaimana model kita berkembang selama pelatihan. Nah, kita dapat membuat grafik yang menampilkan tren, akurasi, dan juga loss dari data training serta validasi. Dari ha- hasil gambar grafiknya ini dapat membantu kita memahami apakah model sudah belajar dengan baik atau perlu diperbaiki. Nah, bisa dilihat. Oke, bisa dilihat teman-teman ini hasil grafiknya. Ada grafik akurasi pelatihan dengan validasi dan juga ada loss pelatihan dengan dan juga validasinya. Nah, jadi dari grafiknya itu bahwa akurasi pelatihan meningkat meningkat naik ya, naik naik drastis dan mendekati hampir 90%. Sementara untuk akurasi validasinya itu berada di sekitar 80 persenan ya. Nah, sedangkan di loss pelatihan terus menurun dengan stabil dan loss validasi sempat eh, naik lalu turun 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 atau berfluktuasi. Nah, namun semakin naik apa naik epochnya semakin menurun. Tetapi bisa diartikan bahwa model bisa belajar dengan baik, tetapi bisa juga adanya adanya apa namanya adanya overfitting, adanya sedikit overfitting di modelnya. Pastiin untuk dari model deep learning yang kita build ini, yang kita training, pastiin agar modelnya tidak overfitting, agar model bisa nantinya kalau kita lanjut ke tahap selanjutnya di model deployment itu model bisa apa namanya dapat digunakan dan akurat gitu untuk eh, kita gunain untuk misal klasifikasi gambar ini bisa nentuin gambar yang kita uji kita ujikan ke modelnya itu bisa melihat gambar dan membedakannya itu dengan benar dan akurat. Nah, mungkin di model yang ini kita bisa melakukan apa namanya setting hyperparameternya, tuning hyperparameternya, dan lain-lain macam-macamnya agar model
semakin akurat lagi dan terhindar dari adanya overfitting. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya aku mau kasih contoh yang versi menggunakan framework PyTorch ya. Ini yang pertama kan pakai TensorFlow. Ini dari TensorFlow ini. Untuk tahapannya juga sama seperti yang TensorFlow, mulai dari mempersiapkan library yang dibutuhkan, lalu datasetnya, kemudian build modelnya dan training, kemudian evaluasi dan juga menampilkan hasil visualisasinya. Pertama kita import library yang dibutuhkan yang termasuk PyTorch, PyTorch, Torch Vision untuk dataset Cipher 10 dan juga Matplotlib untuk visualisasi grafiknya yang di tahap akhirnya nanti. Kita masukin code-nya. Oke, kalau udah kita next muat dan proses dataset. Oke, code-nya. Jadi kita melakukan transformasi pada dataset Cipher 10 agar gambar diubah ke tensor dan dinormalisasi. Lalu data dibagi menjadi training dan testing menggunakan data loader. Oke, kita tunggu prosesnya.
Nah, udah selesai. Lalu kita tahap berikutnya membuat model modern CNN. Nah, ini untuk code-nya ya. Untuk code-nya, jadi kita buat kelas name yang mewarisi dari NN module, modul. Lalu model terdiri dari dua blok konvolusional dengan batch normalization, ReLU, polling, dan dropout. Dan satu blok fully connected untuk klasifikasi. Ya, kurang lebih sama kayak yang TensorFlow tadi untuk arsitektur modelnya. Oke, kalau udah dibuat, nah kita lanjut ke bagian menyusun kriteria pelatihannya. Jadi kita menentukan loss function dan optimizer. Lalu di sini kita menggunakan cross entropy loss untuk klasifikasi multi-kelas dan optimizer Adam. Oke, udah kita ke tahap training model dan mencatat performanya. Nah, ini jadi di bagian ini model dilatih selama kurang lebih ada 10 epoch iterasi. Lalu kita mencatat rata-rata training loss dan juga mengukur akurasi pada data tes setiap epoch yang berjalan agar bisa divisualisasikan nanti di akhir menggunakan matplotlib. Oke, ini kita tunggu aja proses trainingnya yang memakan waktu ya beberapa menit. Oke, ini untuk epoch yang pertama kita 69,29%. Kemudian di epoch selanjutnya yang kedua ini lossnya menurun jadi sekitar 0,87, lalu tes akurasinya naik jadi 73,16%. Oke, kita tunggu lagi. Nah, ini yang epoch selanjutnya, epoch yang ketiga, lossnya menurun lagi jadi 0,75, lalu tes akurasinya naik sekitar 3% jadi 76,31%. Oke, selanjutnya di epoch keempat, ini lossnya turun lagi jadi 0,67, lalu tes akurasinya jadi naik 2% jadi 78,26%. Oke, ini di epoch kelima, epoch selanjutnya lossnya turun jadi 0,61, untuk tes akurasinya turun jadi 77%. Oke, sisa 5 kali lagi, 5 kali iterasinya untuk epochnya.
Oke, di epoch ke-6 loss-nya turun lagi jadi 0,56 dan tes akurasinya naik jadi 80,11%. Nah, ini di epoch ke-7 loss-nya turun lagi jadi 0,51 dan tes akurasinya naik jadi 80,76. Lalu di epoch ke-8 ini turun lagi loss-nya 0,48, tes akurasinya naik jadi 82%. Oke, ini di epoch ke-9 loss-nya turun lagi jadi 0,44 lalu untuk tes akurasinya turun jadi 81,93%. Oke, di epoch yang terakhir di epoch 10 ini loss-nya jadi 0,41 dan tes akurasinya 82,89%. Oke, nggak apa-apa. Jadi cukup baik modelnya di tahap trainingnya. Lalu kalau udah selesai training, kita visualisasi hasil dari pelatihan modelnya tadi. Bukan pelatihan ketat. Nah, di di sini kita buat grafik yang menampilkan tren training loss dan tes akurasi di setiap epoch. Nah, grafik ini membantu kita melihat memonitor performa model dari waktu ke waktu. Oke, oke, jadi di bisa dilihat di gambaran sebelah kiri, training loss per epoch itu terus menurun ya di setiap epochnya dari 0, dari epoch pertama sampai epoch terakhir ke 10 yang menandakan model dapat belajar dengan baik. Lalu pada tes akurasi dimulai dari epoch pertama sampai ke epoch terakhir, epoch 10 itu tes akurasinya meningkat hingga sekitar 82% yang menunjukkan model semakin tepat dalam memprediksi kelas gambar pada data tes. Jadi bisa kalian lihat perbandingan dari framework library yang menggunakan TensorFlow dan juga PyTorch. Aku coba share ininya di Google Colab-nya. Nah, nanti untuk um, modern CNN yang dari Bang Farel juga nanti akan diberikannya di upload ke GitHub. Ini bisa kalian pelajari lagi ini dari hasil hands-on praktik di pertemuan kali ini. Ya, apakah teman-teman ada kendala di tugas week 3 dan week 4-nya? Ada yang, siapa tahu ada yang mau diskusi, mau bahas, ada yang belum paham atau kendala di akurasinya
mentok, nggak naik-naik atau apa aja boleh. Nah, mungkin kalau eh, kalian ngasih apa deadline-nya kurang, mungkin bisa nanti kami undur lagi untuk deadline yang week 3 dan week 4 sampai tanggal 12 April ya, hari Sabtu ya. Itu nanti itu setelah Lebaran, itu di week ke-6 ya, setelah libur libur bersama Hari Raya Nyepi dan libur Idul Fitri, itu kalian nanti masuk week 6 di hari Sabtu itu tanggal 12 April. Mungkin nanti deadline-nya sampai tanggal segitu di jam 23.59 WIB, dan pastiin dicicil ya, dicicil tugas-tugasnya yang week 3 week 4 kan banyak tuh, ada banyak. Dicicil satu hari satu yang satu tugas satu model itu dikerjain, dan juga apa namanya, jadi eh, runtime-nya ini yang di runtime free ini bisa dimanfaatin dengan baik, dan ya bisa mengatur waktu, manajemen waktunya dalam pengerjaan tugasnya. Kalau kalian pengen upgrade ke Google Colab Pro juga silahkan. Kalian benar-benar butuh untuk ngerjain tugas ini, atau untuk kalian ngerjain capstone project kalian di tugas akhirnya, kalau kalian ambil topiknya di deep learning atau machine learning kayak gitu, karena butuh komputasi yang sangat-sangat besar. Jadi mungkin bisa memanfaatkan Colab Pro supaya bisa pakai GPU yang disediain Google Colab. Nah, oke, mungkin untuk record kelas week 5 hari ini nanti akan diupload ke YouTube, dan link videonya akan di-share di grup chat WA kelas. Dan nanti untuk tugas week 5 nanti mungkin akan diinfokan tugasnya itu di week 6 ya. Di setelah kelas week 6 di hari Sabtu 12 April nanti dua tugas lagi, week 5 dan week 6 tugasnya. Jadi biar kalian fokus dulu nih kerjain yang week 3 dan week 4-nya dulu, supaya nggak apa tugasnya nggak numpuk begitu. Dan terima kasih yang udah hadir untuk kelas hari ini. Mohon maaf kalau ada sedikit kendala ya, Bang Farel nggak bisa nyampain hands-on-nya di materi modern CNN karena tadi kendala di WiFi routernya itu, uh, IndiHome bermasalah, lampunya warna merah gitu. Kemudian uh, aku yang gantiin kayak gitu. Oke, oke, kalau gitu kelas aku akhiri ya. Terima kasih, bisa leave Zoom-nya.